Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semangat pagi, dan semangat belajar. Berjumpa lagi dengan Umumun di Umumun Sharing. Kali ini kita akan melanjutkan tentang value analysis, yaitu tentang cara menghitung average. Kita kemarin sudah mengetahui di video sebelumnya, itu ada mencari working hours, nyari data tempo, nyari fuel intake liter per hours, fuel intake km per liter, fuel intake liter per km. Sekarang kita akan mencari average atau rata-rata dari per unit untuk liter per hours nya, average unit per km nya atau liter per km nya. Oke, langsung saja kita. Nah, ini kan pakai average, jadi kita gampang. Sebelum dilanjut, jangan lupa untuk di like, di subscribe, dan di komen. Jika ada pertanyaan silahkan tulis di komen. Nah, langsung saja kita untuk mencari average unitnya. Jadi kalau average unit ini per unit liter per hours. Nah, ini ada syarat yaitu per unit, jadi menggunakan rumus average. Kemudian ring kriteria kita ambil ini, kemudian syaratnya unitnya dia sendiri, kemudian yang makan di average-kan rata-rata yaitu fuel intake kalau mau. Oke, tinggal gini aja, selesai. Jadi kita lihat apakah ada yang error. Nah, cara melihat biar nggak satu-satu gini aja. Nah, ini copy file ini. Average-nya tidak ada, jadi ini mungkin ada yang tidak ketemu, harusnya ada. Nah, ini ada kan average. Jadi kalau semua tidak ada average, jadi ada yang error. Kita cek di sini. Oh, nothing error. Nah, di mana kita cek? Nah, ini ada yang div, data definisi. Kita lihat ada apa. Nah, ini tidak terdefinisi karena ternyata yaitu unit 356. Kita cari unit 356 ada berapa? Kayaknya hanya ada satu. 356 ya, ternyata ada satu. Kalau tidak satu kan fuel indexnya sini nggak ada, jadi average-nya tidak terdefinisikan atau error. Oleh karena itu, nah itu gunanya untuk if error. Kita pakai if error depannya. Kalau if error jangan, kalau angka biasakan kita isi blank aja, jangan diisi 0. Kalau naruh 0 nanti kan coverage, ikut ke average. Nah, ketemu secara keseluruhan rata-rata adalah 73, secara keseluruhan ya 73,58 liter per jam. Kemudian jumlahnya ada 200, totalnya ada 2 juta liter. Nah, ini untuk average. Nah, kita dari average unit km per liter, itu yang di sini. Oke, kita copy aja karena gampang, karena sama ya. Nah, kita copy, kita geser satu, sudah jadi. Nah, kita copy, paste value. Nah, data 0,41 liter
0,0 km per liter. Ini yang wajar, nilai wajarnya adalah 0,41. Nah, kemudian untuk yang sama kita kopikan aja, kita kopikan isinya ya, copy formulanya, bukan di seluruh jangan kita ambil di copy, kita paste di sini, baru kita geser. Nah, enter. Nah, ketemunya adalah 2 sana. Ketemunya adalah 2,76 liter per km. Nah, di sini adalah average-nya adalah 2,45. Nah, ini untuk mencari average liter per hours, average liter km per liter ataupun liter per km. Nah, sebenarnya yang valid adalah lebih valid, yaitu km per liter, maupun liter per km dibolak-balik sama aja. Kalau menggunakan liter per jam, kalau liter per km, jadi ketika unit jalan itu baru dihitung. Unit beroperasi, unit pindah tempat, jalan, nah itu baru dihitung. Kalau liter per hours, itu kan unit dipanasin, unit running, enggak jalan, tetap kehitung. Jadi kurang valid, lebih baik untuk data pembanding ketika km per liter atau liter per minyak boros, kita lihat di apa terlalu boros apa terlalu hemat, itu kita lihat di average liter per hours-nya. Jadi nanti itu akan kelihatan korelasinya, akan kelihatan. Oke. Nah, sekarang kita akan menghitung average-nya, nanti kita akan lanjut di unit km per liter maupun liter per km. Oke. Nah, sekarang kita akan nyari 10%, under 10% dari km per liter. Kita akan cari dua-duanya ya, km per liter sama sebenarnya kan formulanya. Ini km per liter, di sini liter per km. Kita nyari under 10% maupun 10%-nya. Nah, dari rata-rata ya, under 10% dari rata-rata dan over 10% dari rata-rata. Nah, kenapa pakai if? Karena sini ada kosong. Sekarang km per liter dulu. Nah, ini kosong. Jika ini kosong, itu harusnya kosong. Maka kosong atau blank ya. Jika tidak, maka ini kalikan ini. Sebentar. Nah, ini P3. Jika ini kosong maka kosong. Jika ini berisi maka kita lihat ya, entar dulu, jika kosong maka if jika ini P3 lebih kecil dari ini kali 10%, 90 kan kita mau dari yang lebih kecil, dari under di bawah under 10%, maka jika
jika P3 lebih kecil dari 90% dari rata-rata, maka dia ngambil ke dia, maka isinya adalah P3. Kemudian jika tidak, maka kosong. Kita lihat. Nah, kosong, kita cek ke sini, kita kopikan. Nah, ini logikanya adalah jika P3 kosong maka kosong, ya kosong atau blank. Jika P3 isi, kita lihat P3 apakah lebih kecil dari 90% dari rata-rata. Jika lebih kecil dari rata-rata, maka isinya adalah P3. Jika tidak, maka adalah kosong. Nah, kita copy ke bawah. Ada isinya. Nah, ini ada. Ini contohnya ya yang isi 0,39 gram per liternya. Sedangkan rata-rata unit 345 adalah 0,46. Nah, 10%-nya berapa? Kita cek. Ini kali 60%. Karena 10%-nya itu adalah 0,41. Karena di sini adalah 0,39, maka isi adalah 0,39. Jadi ini adalah under 10%. Kalau under 10% ini apakah terlalu boros, apakah terlalu boros, kan 0 terlalu boros ya. Kalau untuk km per liter itu di bawah 10%, di bawah rata-rata itu adalah boros. Karena apa? Hanya dapat 0,39, seharusnya dapat 0,41 minimal 0,41 baru dapat. Ini terlalu boros. Kita bisa analisa di selanjutnya. Kita ini dulu. Nah, sekarang yang over kita kopikan aja. Nah, kalau over itu masukinnya adalah 110% dan lebih besar. Jika P3 kosong maka kosong. Jika P3 lebih besar dari 110% dari rata-rata, maka diisi ada 100 P3 nilai itu sendiri. P3 kita kopikan. Apakah ada nilai yang lebih besar dari 10%? Nah, ini ada. Yang paling bawah kita lihat, cek berapa 10%-nya dari ini kali dia adalah 0,50. Nah, ini terlalu hemat. Nah, terlalu hemat juga tidak baik. Terlalu hemat juga tidak baik. Ini terlalu baik, oke. Terlalu hemat, terlalu baik. Terlalu hemat, jadi terlalu hemat juga menjadi pertanyaan. Nggak boleh terlalu hemat dari ada 10%. Kita ngopi formula dulu. Kenapa? Nah, itu apa? Border. Nah, sekarang kita yang liter per km. Formula sama, kita kopikan aja. Tinggal kita geser. Itulah hanya kerjanya Excel. Nah, jika P3 kosong, maka kosong. Jika P3 lebih kecil dari 90% rata-rata liter per km, maka
yang dimasukkan adalah P3 nya karena kita mencari yang under 10%. Secara teori ini sama, secara teorinya sama. Ini akan lanjut kita nanti. Nah, kita pakai 2, 0,41 D3 apakah kopinya salah? Oh ya, ini belum digeser karena kalau ngopi gitu harus geser, jangan lupa. Geser. Kita lihat sini. Nah, tadi waktu yang liter per km ini under. Oh ini ya. Ini kan sebanding ini. Kalau liter per km angkanya semakin kecil itu semakin hemat. Kalau km per liter angkanya semakin kecil itu semakin boros. Nah, sebanding nilainya harusnya di angka 1,8. Rata-ratanya di 2, 10%-nya 2 ada di 2, itu 10% di 2, kemudian ini nilainya di 1,98. jadi rata-ratanya 2 liter per km 2,2 toleransi 10%, 2 liter, maka harusnya 2 liter per km. Nah, ini masih adatnya, jadi juga hemat dan hemat, jadi sebanding. Oke, kita kopikan yang over 10%. Itu jangan lupa digeser. Itu kalau yang mau masih untuk melancarkan format silahkan ditulis. Nah, kalau untuk yang masih sudah paham itu ya silahkan di ini yang mana. Oke, udah copy, kita rapikan 2 digit saja. Nah, ini untuk ini sebanding. Nah, terus yang muncul pertanyaan ini boros. Nah, sini sih km per liternya nggak boros, ini boros yang liter per km. Kita lihat berapa 10% dari ini 110%. Kecil 0, ini kemudian angkanya keritingnya 0,0 sekian, jadi kecil sekali. Ini kita berapa, 90%-nya kita lihat. Apakah angkanya tipis? 0,38. Sini ada 0,39. Rata-ratanya itunya berapa? Kita kurangkan saja. Pakai sebanding 0,00. Nah, ini hanya masalah di pembulatan. Coba kita lihat selisihnya berapa. Apakah sama? 0,001. Ketika jumlahkan adalah hampir 1. Nah, itu sebenarnya ini karena ada bukan ron, ada selisihnya yang kecil, itu 0,001, tipis. Nah, jadi
masih ada kemungkinan. Itu yang harus menjadi perhatian. Nah, kenapa di km per liternya nggak over atau liter per km nya over? Kalau terlalu hemat sih, terlalu boros. 2,59 liter harusnya di 0,8 sekian, kan borosnya 0. Nah, itu ada faktor kita harus perlu dilihat tadi nanti. Nah, ini yang akan menjadi penting di sini. Oke, di liter per jamnya kita bisa lihat dari rata-rata berapa liter per jam adalah 66. Kemudian, nah ini kan dilihat dari working hours-nya 8 jam untuk menempuh 228. Nah, ini kan ada kemungkinan di sini 9 jam bisa menempuh 283. Sini kalau selisihnya jauh ya, 1 jam kan mungkin ada ground test atau apa. Nah, itu juga bisa ngaruh ke sini. Ngaruh, tetap ngaruh, ground test ngaruh, tapi kan nilainya kecil. Oke, terima kasih telah menyaksikan video ini. Nanti akan kita lanjut. Nah, ini sudah ketemu overkit 10 besar mana 10. Nanti kita akan lihat kelanjutan video selanjutnya. Oke, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam the power of zero.